Bahkan kadang-kadang kayak berapa kejadian sekarang ini, paparan kenapa? Makan bersama, merokok bersama, kira kena. Hai, ketemu lagi dengan Linda Wahyudi dalam cerita LW. Kita tahu ya, kita masih hidup kala ini berdampingan dengan virus yang namanya corona. Dan itu tentunya sudah menginfeksi lebih kali atau hampir 1 juta orang di seluruh dunia. Dan virus ini tidak pandang bulu. Dia menginfeksikan siapa saja, termasuk para atlet, bahkan atlet dunia sekalipun. Nah, yang kita anggap bugar dan sehat ternyata belum tentu. Untuk itu, saya ingin sekali ngobrol dan banyak ingin tahu dari seorang dokter, sekalipun dia adalah seorang spesialis gizi klinik. Ya, betul nggak? Iya, Bu. Halo, Dok. Halo, Bu Linda. Dokter Pande Putu. Iya. Ya. Enakan Pande apa Putu? Putu, Bu. Putu, kayak kue ya. Iya. Oke. Pak Putu, gini ya, saya tahu Anda nih banyak sekali berhubungan kontak baik atlet maupun yang bukan ya. Iya. Anda juga saya tahu tugas di Rumah Sakit Polri ya, Iya. dan banyak sekali bergelimang dengan orang-orang COVID. Nah, Dok, saya bingung nih, waktu itu kita ngobrol, kok ada sih ya atlet-atlet dunia yang kena gitu loh. Iya. Kita tahu kan kalau atlet tuh sehat banget ya. Apa sih yang nggak sehat gitu, gila banget latihan, lari, makan gitu lah ya. Kok seperti Ronaldo kena? Iya. Bahkan sebelumnya yang pertama kali masih COVID baru itu Djokovic ya. Iya. Itu benar-benar kayaknya Kena juga. gila. Saya juga bingung tuh, orang sesehat gitu bisa kena. Belakangan si Muhammad Salah. Iya. Kenapa sih, Dok, bisa begitu? Karena prinsipnya gini, Bu. Kita selalu anggap olahraga itu, wah itu bikin kita sehat. Ya kan? Olahraga kita sehat. Yang namanya olahraga itu juga suatu kegiatan yang sebenarnya menimbulkan radikal bebas. Kalau kita olahraganya itu terlalu over, tapi begitu perbaikannya, nutrisi, recovery-nya nggak bagus, itu akhirnya radikal bebas itu nggak akan beres-beres juga. Dia akan justru malah menurunkan imunitas tubuh kita. Nah, ini kemarin yang masalah untuk beberapa atlet yang kena masalah COVID gini, ini kemarin sempat dari Persatuan dari SNURS, jadi Sport Nutrition Society gitu, jadi kita ngelakuin ada webinar itu dan sebenarnya jelas. Kenapa? Satu, pada saat mereka fase awal COVID, mereka tuh langsung semua dibatalkan. Semua kegiatan olahraga dibatalkan. Semua latihan dibatalkan. Jadi ada fase imobilisasi. Mereka tidak latihan sama sekali. Nah, yang selalu sering dilupakan adalah fase imobilisasi itu sebenarnya sangat tidak bagus untuk para atlet. Jadi karena yang tadinya dia latihan tinggi, tiba-tiba di drop. Dengan fase imobilisasi itu juga menyebabkan terjadinya penurunan massa otot. Penurunan massa otot, gangguan pada fungsi imunitasnya, ya. Dan mungkin tadinya dia makan besar, porsi besar, dia akan berusaha untuk menjaga supaya dia jangan tambah naik berat badannya. Akhirnya apa? Pemilihan nutrisi jadi berantakan. Pada posisi kayak gitu, imunitas tubuh makin tambah turun. Ditambah yang masalah protokol kesehatannya. Dia mungkin masih latihan-latihan dengan awal, karena pada saat awal-awal memang dibilang ini virus nggak airborne. Pada awal dibilang tidak airborne, bahkan kita tidak direkomendasi pakai masker selalu. Nah, tapi ternyata seiring perkembangan zaman akhirnya bahwa itu airborne dan kita harus pakai masker. Nah, kayak Djokovic itu pada kena itu adalah dia pada saat itu ya mungkin dia masih latihan, masih melakukan aktivitas, tapi dia tidak memakai masker dan protokol kesehatan nggak dilakukan. Plus ditambah dengan fase imobilisasinya itu, nutrisinya, recovery-nya dia nggak jalan. Akhirnya imunitas tubuhnya ngedrop. Kemudian kayak Cristiano Ronaldo dan Muhammad Salah itu yang terbaru itu sama. Kalau Cristiano Ronaldo kan sempat dia fase imobilisasi lama. Dia tinggal di jadi kayak dia karantina itu, ya kan? Dia fase imobilisasinya lama. Bahkan yang kasus pembalap MotoGP juga banyak yang kena kan itu karena mereka diem, imobilisasi, nggak melakukan apa-apa. Yang terjadi adalah
kalau mereka makan masih tertinggi, kebiasaan mereka, karena mereka makan tinggi, latihan tinggi, mereka berusaha menurunkan asupan makanannya, lalu menganggap dengan, wah suplemen terus minum, tapi latihannya juga minim, bahkan kurang, akhirnya apa? Yang terjadi, daya tahan tubuhnya, imunitas tubuhnya makin turun, kemudian dia pakai acara sempat nggak pakai masker, gampang lah dia kena terpapar. Gitu. Karena di atlet sendiri, di kalangan olahragawan tuh, kalangan dia nggak usah olahragawan, sport entusias pun selalu ngomong, wah gampang ada vitamin ini, vitamin ini. Betul. Ya kan selalu ngomong kayak gitu. gitu. Nah, orang selalu nganggep, saya ingat kata-kata catatan dari, saya mencatat suatu perkataan dari Prof. Walsh, jadi dia di bidang sport nutrition, memang profesor bidang sport nutrition. Dia ngomong, orang-orang selalu nanya, ini kalau atlet, terutama atlet, kalau saya minum suplemen ini buat imunitas saya bagaimana? Apakah bisa meningkatkan imunitas saya? Mereka nanya selalu kayak gitu. Tapi mereka tuh nggak pernah mau untuk bertanya gini, kalau saya minum suplemen dia ini bagaimana caranya membantu imunitas saya sampai selevel mana? Jadi dia nggak akan ngandelin dari suplemen itu terus. Tapi kalau di bidang olahraga tuh nganggap, wah suplemen ini bisa untuk meningkatkan. Kalau yang sebenarnya, yang harusnya kita nanya gini, saya minum suplemen ini, kira-kira seberapa besar efek suplemen ini terhadap imunitas saya? Kayak gitu, Bu. Kayak itu gitu. suatu hal yang berbeda. Beda ya? Iya, itu dua hal yang berbeda. Yang satu, full nganggap imunitas ini, suplemen ini bisa untuk naikin imunitas. Sementara yang harus kita rubah, yang harus kita rubah adalah seberapa besar suplemen ini dapat membantu kita untuk meningkatkan imunitas. Jadi kita nggak depend on suplemen itu. Kita ngeliat, suplemen ini kalau cuma bisa bantu 10%, ya udah kita dapat dari makanan lain aja. Cuman bantu 20% malah nggak berfungsi, udah kita dapat dari makanan sumber. Itu, Bu. Jadi tetap harus sebenarnya seimbang ya. Gizi seimbang, itu yang paling penting. Jadi dengan kondisi kayak gini yang sering terjadi pada atlet, kemudian orang-orang sport entusias, kan sekarang ini udah gitu berita perkembangannya, wah makan ini, makan itu, makan ini, bisa buat mencegah ini, mencegah itu, mencegah ini. Nggak bisa. Kita butuh gizi seimbang. Balance antara karbohidrat, protein, lemak, mikronutrien, makronutrien, itu semua harus seimbang semuanya. Didapat dari mana? Pola makan yang tepat. Perlu suplementasi nggak? Perlu, jika hasil laboratorium menunjukkan memang terjadi defisiensi. Kalau nggak, ngapain? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Kalau emang kita ternyata hasilnya bagus, buat apa nambahin? Toh dari makanan juga bisa. Mau cari apa? Vitamin C. Dari buah-buahan cukup banyak. Ya kan? Vitamin B, buah-buahan, sayur-sayuran juga cukup banyak. Kemudian cari magnesium dari daging-dagingan, dari ikan, dari sayur-sayuran, ada semuanya. Apakah itu berlaku untuk semua atau segala usia ya? Taruhlah kita bukan atlet misalnya ya, jadi baliknya atau atlet-atlet yang sudah gaek lah misalnya, udah umur gitu loh. Apakah itu tetap perlu atau enggak? Kan tadi kan dari makanan, pola makanan kan gitu. Kalau untuk yang usia tua atau beberapa kasus, kita harus melihat kalau yang secara serialnya, secara SOAP adalah periksa laboratoriumnya dulu. Periksa kebutuhan ini apakah memang kurang. Jadi memang darah lengkap dan sebagainya. Karena prinsipnya kayak gini, apalagi kalau kita berhubungan di dunia olahraga. Apakah ada suplemen yang aman? Ada nggak? Yang bebas doping? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Ingat dari kata-kata Ron Mulgen, dia bilang gini, suplemen itu ada 3. Kalau misalnya dia dibilang sangat efektif untuk olahraga, kemungkinan besar ada dopingnya. Jika dia ternyata jika ternyata dia jika dia bisa kemungkinan ada dopingnya, ya kan? Kemudian ternyata jika suplementasinya dia bagus, kemungkinan besar tidak efektif. Kayak gitu, Bu. Dibilang secara ini bagus, kemungkinan besar tidak efektif. Berarti kan memang nggak ada zat dopingnya. Yang ketiga, bagus diperlukan jika dibilang suplementasi itu bagus jika kita memerlukannya, gitu, Bu. Jadi yang pertama, kalau misalnya dia ternyata efektif, terbukti pasti doping, kemungkinan besar doping. Jika ternyata dia memang efektif, misalnya ternyata dia bisa maksud saya gini, saya agak sedikit lupa yang kata-kata Ron Mulgen itu, cuman prinsip dari dia begini, sesuatu suplementasi yang bagus belum tentu itu bagus, benar-benar bagus. Kita nggak tahu apakah ada zat dopingnya atau tidak, ya kan? Kita butuh suplementasi jika
memang tubuh kita membutuhkannya. Membutuhkan. Ya itu gimana? Pada saat kita habis sakit, mungkin kita punya penyakit-penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi yang udah tua, udah usia geriatri, udah sepuh. Kemudian juga begitu diperiksa hasil labnya ternyata turun semua hasilnya. Contoh yang paling sering saat ini kan vitamin D. Sekarang lagi ngetren vitamin D. D3 ya. D3 kayak gimana? Saya biasanya kalau suka rekomendasi apakah bagus atau enggak? Coba cek kadar vitamin D-nya. Begitu hasilnya turun, baru kita kasih. Begitu, Bu. Kan vitamin D3 itu juga bisa dari kita ngejemur. Iya, dari menjemur, ada juga dari makanan. Cuman kan ada beberapa orang yang ternyata memang dia secara genetiknya memang dia akan selalu defisiensi. Jadi pas kita cek, udah emang dia perlu suplementasi. Gitu, memang Bu. selalu kurang dari dalam tubuhnya begitu, ya, Bu. maksudnya ya. Itu. Kalau misalnya ini kemungkinannya itu dari atlet ya, terus buat penggemar olahraga. Iya, penggemar olahraga itu sama ya. Sama saja, Bu. Terus kita beralih nih, Dok. Kita kan pakai masker nih ya. Tadi dokter ya bilang pakailah ya, gitu ya. Apa kalau kita berolahraga apa perlu terus bermasker? Kalau kita berolahraga sendiri di daerah yang terbuka ya dan jarang orang, bolehlah kita nggak pakai masker. Cuman kalau misalnya kita bergerombolan, ya kan ya, bergerombolan, apalagi pakai yang naik sepeda sekarang suka pakai yang beriringan kayak gitu, ya. Ya, mau nggak mau, berdasarkan ada suatu penelitian yang pakai dia aliran turbulence kayak gitu, itu membuktikan posisi kalau misalnya begini, dijamin dia akan tertular. Kalau misalnya satu depan kena, dia akan terus ke belakang, gini posisinya. Jadi ada dropletnya tuh begini ke belakang. Ya. Kalau posisinya begini, dan itu pun ada aturannya. Bahkan untuk yang berlari sama bersepeda, dia anjuran ada jaraknya. Kecepatannya pun diatur. Gitu, Bu. Kalau emang nggak pakai masker. Tapi kalau misalnya dua-duanya nggak pakai masker, kecepatan misalnya sepeda cepat terus gini. Di sini batuk, droplet langsung terima semuanya. Gitu, Bu. Makanya sering kan ada kita dengar, loh kok kena? Ya kan? Pada klaster sepeda. Ya karena urutannya mungkin di depan di positif. Ya kayak kemarin ada lurah siapa tuh yang ini ternyata meninggal pada sebelumnya habis bersepedaan kan. Ya mungkin diduga pada saat dia lagi beriringan kayak gini terpaparan di sini. Mungkin ada di depan yang batuk dari mana terpapar lah dia ke belakang. Kayak gitu, Bu. Jadi sebaiknya kalaupun olahraga satu, kalau misalnya kita melepas masker, kita sendirian. Saya juga kalau naik sepeda saya selalu sendirian. Saya nggak pernah beriringan. Saya sendirian. Saya sendirian aja selalu pakai masker lengkap dengan face shield. Masker yang saya pakai pun masker 95 respirator. Jadi memang itu kalau itu adaptasi, Bu ya, memang udah adaptasi. Nah, kemudian kalaupun misalnya kita mau bersama teman-teman, prinsipnya kalaupun kita naik sepeda atau berlari, prinsipnya kita harus di sebelahnya gini. Nggak boleh satu garis lurus ya. Kita begini. Dan itu harus ada jarak. Jarak kalau misalnya dibilang 1, kan jarak antara sepeda tuh 2 meter, Dok. Jadi kenapa harus pisah kayak gini, harus jaraknya jauh. Itu kan kalau posisi kita sama-sama diem. Nah sekarang kita sama-sama bergerak. Iya. Dari sini, virusnya jatuh ke sini, kita bergerak dengan kecepatan cepat. Langsung kirup kan? Iya. Gitu, Bu. Iya, karena anginnya gitu ya. Arah anginnya, Bu. Itu makanya ada keluar kata-kata airborne gitu. Prinsipnya adalah, ini virus kan sempat katanya berat. Ya kan ya? Jadi dia langsung begitu, ini langsung jatuh. Iya. Jadi kenyataannya, banyak berapa penelitian research yang dilakukan gitu dengan AC lah, dengan bahkan ada yang dengan di luar ruangan terbuka. Ternyata begitu dia ada yang batuk, ada hembusan angin, ya virusnya gak ikut. Kayak gitu, Bu. Sehingga bisa tersebar hampir mungkin ya kalau misalnya kayak gini, di AC kayak gini, misalnya kita ada satu gini bisa hampir tersebar di satu ruangan ini. Gitu, Bu. Karena sifatnya dari hembusan AC ini. Kan sempat ada kejadian yang dibilang di rumah makan Korea atau di mana yang nongkrong satu orang pas di sini di bawah AC kayak gini, yang kena hampir semuanya di satu ruangan itu. Kecuali yang pakai masker kayak gitu, Bu. Kenapa? Ya karena dari sirkulasinya ini dia nyebar kemana-mana. Iya kan ada exhaust juga, Bu. Itunya. Jadi kalau misalnya dibilang olahraga bagaimana yang pakai masker, ya olahraga kita pakai masker kalau kita olahraga intensitas juga rendah ke sedang. Untuk kondisi pandemi ini apa yang mau dicari sih sebenarnya? Olahraga buat prestasi. Kalau lagi buat prestasi, ya kita latihan sendiri. Di tempat yang sudah kita tahu, orangnya sudah dites semua, kita aman. Gitu, Bu. Kalau cuman buat kita jaga kesehatan, ya nggak usah lah yang main intensitas tinggi. Sampai harus kecepatan 50, 60, naik sepeda gitu. Nggak perlu, karena kita kecepatan yang sedang aja, 25, 30 udah cukup bagus.
Kayak gitu Bu. Iya, kayak prinsipnya ya. Iya, kalau kita mau lari pun ya udah jogging, nggak usah larinya juga maksain sampai setiap hari harus half marathon dulu. Ya enggak juga kali kan, karena dengan kondisi itu daya tahan tubuh juga ngedrop. Iya. Daya tahan tubuh juga, kita dengan kondisi gini daya tahan tubuh itu jangan sampai ngedrop, jangan sampai jatuh. Kalau kita olahraga terlalu ngeporsir, kita capek. Akhirnya apa? Kita imunitas tubuh kita rendah. Akhirnya apa? Kita terpapar. Di rumah sakit pun, kalau misalnya para dokter tenaga medis yang kecapean, percayalah, pasti nggak berapa lama kita terpapar. Kayak gitu Bu. Jadi intinya sebenarnya memang kita mesti tahu ya kondisi kita sendiri, dan kebanyakan yang kita tahu juga bahwa itu dijaga dengan kita punya kebiasaan atau pola makan ya. Pola makan, pola istirahat, recovery yang saya bilang itu yang sangat membantu sekali. Nah, kalau dilihat gitu, kita balik ke atlet nih ya, Dok ya. Atlet kan juga punya pola yang atau disiplin yang tinggi ya. Tapi kalau tadi juga bilang kenapa bisa dia begitu menurun, dia kena karena menurun ya gitu ya, ininya begitu ya. Dia imunisasi, pola makanan terganggu, ya, pola latihan terganggu, akhirnya dia jeblok. Karena biasanya dengan kondisi yang mereka imobilisasi, mereka nggak latihan, dijamin pasti mereka biasanya yang tadinya makannya tinggi, mungkin 3.500 kilokalori, mereka nggak turun. Karena kalau nggak berat badan mereka akan naik. Ya kan, mereka harus jaga berat badannya kan. Nah, tapi begitu jaga berat badannya itu, yang terjadi adalah massa ototnya biasanya cenderung turun. Karena ternyata kalori yang dimakan rendah banget. Jadi akhirnya prosesnya massa ototnya turun, massa otot turun, imunitas tubuh turun. Sudah gitu, dia merasa, ya udah, karena saya harus turun makanannya, gimana imunitas tubuhnya naik, makalah masuklah tadi suplementasi, Bu. Karena dia nganggap suplementasi membantu mereka naikin imunitas, ya kan? Bantu gitu. Padahal suplementasinya belum tentu membentuk imunitas. Dia cuma membantu sebagian, setengah, nggak nyampe full. Kayak gitu, ya seperti dibilang Prof. Walsh tadi. Jadi jangan pikir gimana nih suplementasinya akan naikin imunitas kita. Tapi kita justru mikir suplemen ini gimana perannya dalam menjaga imunitas kita, begitu Bu. Itu yang penting. Gitu ya. Kalau misalnya dia tetap berlatihnya, oke lah dia imobilisasi gitu ya. Dia bergerak gitu. Dia bergerak, tapi dia terus training terus dan tautonya dia jadi overtraining. Itu juga bahaya Bu. Bahaya juga. Juga bahaya juga karena dengan kondisi kayak gini kita butuh latihan, cuman latihannya seperti yang sudah direkomendasi oleh American College of Sports Medicine untuk kesehatan ya. Setidaknya 30 hingga 60 menit per hari. Atau itu seorang atlet atau bukan? Itu untuk orang normal. Orang atlet setidaknya begini, yang latihan yang dipakai sekarang ini adalah latihan apa dulu? Yang kita mau pakai, latihan untuk menjaga massa ototnya, massa tubuhnya, komposisinya. Ya latihanlah sesuai yang untuk dipakai untuk menjaga komposisi massa tubuhnya. Jadi ya rekomendasinya mungkin latihannya yang tadi bisa berjam-jam, mungkin cuma cukup sejam atau 1,5 jam. Kemudian juga ada fase recovery-nya, kemudian juga pengawasan nutrisinya bagus, supaya menjaga imunitas tubuhnya dia. Gitu, Bu. Imunitas tubuh ya. Jadi pola makan tetap ya. Misalnya dia atlet yang mau ke Olimpiade nih, gitu loh. Itu kalorinya dia harus berapa? 3.000 ya? 3.500? Kalau untuk masalah kalori, itu variasi. Personalisasi. Karena tergantung dari jenis latihannya, cabang olahraganya. Begitu, Bu. Itu yang paling penting. Begitu kita juga akan menambahkan faktor berapa, apakah dia ada cedera, ya kan, kita harus mikirin gitu. Kemudian juga resiko cederanya, kita harus mikirin itu juga. Karena secara mau bagaimanapun tubuh kita bensinnya adalah makanan kan? Iya betul. Kalau yang masuk kita udah latihan maksimal. Ibaratnya kita punya mobil BMW Mercy. Tapi bensinnya dikasih diesel atau premium. Apakah bisa maksimal mobil tersebut? Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah ya. Prinsipnya gini. Seorang kalau Prof. J. Kendra pernah ngomong, atlet profesional ya, seatlet profesional apapun, tapi kalau misalnya nutrisinya standar-standar aja, dia nggak akan menjadi super elit. Dia nggak menjadi elit. Tapi atlet yang biasa, ya, bukan berarti atlet biasa dikasih nutrisi dia akan menjadi super elit. Enggak. Dia akan menjadi seseorang yang mungkin performanya jauh lebih bagus dibandingkan orang pada umumnya. Jadi peranan nutrisi itu penting. Seorang atlet yang misalnya elit gimana, tapi kalau nutrisi biasa-biasa aja, ya dia bukan kelas elit. Hitungannya pasti dia akan kalah oleh atlet yang benar-benar menjaga komponen nutrisinya. Gitu, Bu. Itu ya, kita sering lengah dan ya saya juga
itu ya, dulu Iya. bekas atlet gitu kita nggak pernah memperhatikan sampai seperti gitu. Iya, kalau misalnya saat ini sih masalah sport nutrition itu sudah sangat berkembang sekali di luar sana. Hmm. Bahkan mereka udah mengembangkan gimana caranya ngatur pola makannya secara genetik. Benar-benar secara genetik diatur. Kita ngatur tapi jangan sampai mengganggu pola makan mereka. Karena kenapa? Namanya atlet ya. Kalau misalnya nggak boleh makan ini, secara psikolog ini apa-apaan sih saya nggak boleh makan ini makan itu, kayak gitu Bu. Jadi tetap kita sesuaikan, seimbangkan, tapi kita pilih pengolahannya, jenisnya yang bagus, yang pas kayak ya. gitu Bu. Nggak selalu misalnya kayak atlet senam yang kecil-kecil ya. Iya. Saya dulu inget banget. Mereka tuh nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan semua yang manis-manis Iya. gitu. Itu memang betul gitu ya? Oh, sebenarnya Nggak juga. enggak juga. Kalau Jadi benar misalnya kata dibalik ya. iya, kalau emang dia mau kasih, cuma kita hitung dia udah makan jam segini, kebutuhan segini, dia gini, silakan kasih. Itu sekali itu buat buat naikin psikologisnya dia. Okay. Terutama atlet cedera. Atlet cedera kalau nutrisinya berantakan, ya kan, kita ngasih berantakan, begitu kita kebanyakan pantangan, makin tambah stres. Akhirnya mobilisasi makin tambah lama. Ingat, atlet cedera, imobilisasi, nutrisi nggak tepat, 1-2 minggu pertama, itu akan terjadi penurunan massa otot, satu tungkai, antara 150 hingga 400 gram. Gitu Bu. Bayangin, 2 tungkai kaki, imobilisasi, nutrisi nggak tepat, minimal 300 gram massa otot yang akan hilang. Performanya pengaruh nggak? Pengaruh. Begitu Bu. Waduh. Untuk recovery-nya, apakah bisa berjalan bagus? Nggak akan. Pasti dia akan ngedrop turun. Kayak gitu Bu. Aduh, Dok, banyak banget yang kita mau ngobrolin ya. Iya. Tapi yakin di episode berikutnya saya akan ini lagi ngobrol ya, lebih spesifik mungkin tidak hanya COVID aja ya. Karena kita concern banget sama atlet-atlet Indonesia ya, terutama yang juga akan pergi atau tampil di event besar ya. Jadi dari ini semua COVID ini kita jangan main-main ya. Siapapun, bukan saja termasuk atlet ya. Termasuk atlet karena pasti bisa akan kena. Jadi makanya kalau untuk di beberapa event olahraga sekarang ini, mereka pun pas atletnya masuk semuanya dites, di swab semuanya tanpa kecuali. Dan mereka kalau emang udah ada dasar-dasar nilai-nilai normalnya, kalau emang kita curigai, ya udah karantina. Walaupun dia mau tanding, peduli amat karantina. Nggak ada main-main ya. Nggak ada main-main karena begitu dia dikasih masuk, dia akan nulerin ke orang lain. Dia akan nulerin ke semuanya dan akan makin bikin resiko. Gitu, termasuk atlet untuk yang di luar, termasuk outdoor atlet juga. Yang di outdoor juga. Itu juga harus kita hati-hati. Buktinya itu semua pemain bola semua kan Bu ya. Yang kena kan, mainnya outdoor kan. Tapi kan itu kan ada kontak badan gimana yang jaraknya cepat. Dan prinsip tadi airborne tadi Bu. Kita nggak tahu. Mungkin kenanya kapan? Waktu di kamar mandi, waktu dia makan bersama, ya kan? Sama juga. Itu yang harus kadang-kadang kita agak nggak aware. Bahkan kadang-kadang kayak berapa kejadian sekarang ini, paparan kenapa? Makan bersama, merokok bersama, kira kena. Itu Bu yang terjadi. Yang makanya kalau yang kayak Cristiano Ronaldo kan, kalau nggak salah bukan di lapangan, dia kenanya sepertinya waktu saat dia makan bersama. Iya, makan bersama. Gitu Bu. Kasusnya semua makan bersama. Waduh, jadi kalau gitu jangan makan bersama ya. Nah, biasanya kalau saya kalaupun makan bersama adalah jangan ngobrol sambil makan. Oke. Karena begitu ngobrol, droplet bukan gampang ya? Nggak kelihatan sih ya, sekalipun kita makan begitu ya. Walaupun kita masih makan gini, droplet nggak keluar. Cuma setidaknya kita nggak push, kita nggak memaksakan gitu. Nggak menghentakkan droplet tadi. Iya, oke. Gitu, saya tahu dokter juga menjaga sekali ini ya. Iya, imunitas tubuh. Iya, karena kalau nggak ya paparannya hampir setiap hari kena. Kita dibilang walaupun itu zona hijau Dok, zona hijau. Pas zona hijau, tetet gini, ini kayaknya hasil swabnya apa nih? Lagi diperiksa, ternyata positif. Lah, barusan tadi ngeliat. Berkali-kali kayak gitu, sering banget kayak gitu Bu. Lalu ya kadang-kadang juga pasien juga banyak yang bandel kalau kita nggak jaga imunitas tubuh, pasien nggak pakai masker, akhirnya kita kalau misalnya kita imunitas tubuh jelek, kita nggak pakai masker juga, udah pasti kita akan terpapar lagi. Kayak gitu Bu. Prinsipnya emang imunitas tubuh yang paling penting. Paling penting ya. Iya. Jadi bukan hanya dari suplemen, tapi jaga pola makan. Jaga pola makan, gizi seimbang, jaga kesehatan, protokol itu benar-benar penting. Penting ya. Iya. Protokol yang paling penting, gitu Bu. Iya. Kadang-kadang juga kita suka lupa ya kayak gitu. Iya. Karena siapapun bisa kena. Bahkan sekarang yang dibilang tanpa komorbid pun bisa meninggal.
ada beberapa teman sejawat kami yang katanya nggak ada komorbid tapi akhirnya meninggal juga, gitu Bu. Ya kita nggak bisa tahu ya, namanya kalau bilang nyawa atau gimana ya kita nggak bisa tahu. Cuman kalau misal lebih baik kita bisa mencegah, biasanya kayak gitu Bu. Oke. Thank you ya, Iya, Pak Putu ya. Siap, Bu. Senang nih ngobrol banget ini semua. Iya. Dan yakin kita pengen banget ngobrol lagi Iya, Bu. lain kali ya. Oke. Thank you Siap. banget. Iya Bu, sama-sama. Stay healthy Iya. ya, juga semua pendengar stay healthy dan safe.